Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan. Kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Apa itu sosiologi sastra? Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan. Seperti namanya, sosiologi sastra adalah upaya untuk memahami karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Dalam wacana ini, sastra berdiri sebagai fenomena masyarakat yang ditelaah dalam kacamata ilmu sastra dalam hubungannya dengan ilmu sosiologi. Sosiologi sastra yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami karya sastra yang bersifat interdisipliner yang melibatkan sosiologi. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan hakikat sosiologi sastra menurut Swingewood, kita harus terlebih dahulu mampu mengetahui batasan sosiologi sebagai sebuah ilmu dan menguraikan perbedaan dan persamaan antara sosiologi dan sastra. Swingewood dalam Wiyatmi 2013 halaman 6 mengungkapkan bahwa sosiologi adalah studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat serta studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosialnya. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Baik sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Sementara itu, sastra menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya dan melakukan telaah secara subjektif dan personal. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah pendekatan yang mengkaji, memahami, hingga menilai karya sastra dengan menggunakan kacamata studi sosiologi yang menelaah manusia, masyarakat, serta lembaga sosial yang menaunginya. Pada kali ini, kita akan mengambil contoh sosiologi sastra dalam novel Bekisar Merah. Fakta sosial yang terdapat dalam novel Bekisar Merah berikut bukti pernyataan. Diterbangi, oh ya, aku baru sadar sekarang, kawat listrik menjalar kemana-mana, banyak pohon kelapa akan dirobohkan. Ya, banyak penyadap datang kepadaku karena mereka harus merelakan pohon-pohon kelapa, sumber penghidupan mereka, dirobohkan tanpa uang pengganti, tetapi aku tak bias berbuat apa-apa. Pada halaman 291. Dari kutipan di atas menceritakan tentang sebuah aturan dalam masyarakat bahwa pohon-pohon kelapa para penyadap akan dirobohkan karena listrik akan mulai memasuki desa Karangsoga. Mereka, para penyadap bingung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Bahkan uang pengganti untuk pohon kelapa pun mereka tidak dapatkan. Padahal sumber penghidupan para warga di desa hanya mengandalkan dari pohon kelapa. Dari uraian cerita di atas terdapat fakta sosial, yaitu dengan cara bertindak dan berpikir yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang memengaruhi fakta sosial dalam novel adalah sebagai berikut. Gejala sosial pada Bekisar Merah berikut bukti pernyataannya. Pada halaman 121, sejak kecil, Kanja tahu teman-teman lelaki dan perempuan sering terpaksa meninggalkan kegembiraan, main gasing atau kelereng karena harus membantu orang tua mencari kayu. Karena sebab yang sama, teman-teman bermain kanjat kebanyakan putus di jalan sebelum tamat sekolah dasar. Dari kutipan di atas menceritakan bahwa pendidikan masyarakat dalam novel Bekisar Merah ini hanya sampai menginjak sekolah dasar. Permasalahan hidup membuat masyarakat desa harus merelakan anak-anak. Mereka tidak bersekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Kalaupun ada warga desa sampai bersekolah tinggi seperti Kanjat, bagi mereka itu hanya diperuntukkan kepada orang yang kaya saja, sedangkan mereka tidak mungkin. Sebab untuk makan saja susah, apalagi untuk bersekolah tinggi. Padahal pendidikan hal terpenting bagi kehidupan. Pendidikan merupakan masalah sosial dalam novel Bekisar Merah dan termasuk dalam fakta sosial sebab permasalahan yang terjadi menyeluruh dalam satu desa.
Norma sosial pada novel Berkesan Merah. Berikut bukti penyataannya. Pada halaman 21. Orang perempuan mengurus darsa dan lasi. Celana pendek darsa yang basah dilepas dengan hati-hati. Ada yang memaksa darsa menegakkan telur ayam mentah. Mereka lega telah menemukan tubuh darsa nyaris tanpa cedera, kecuali beberapa luka goresan pada tangan dan punggung. Tetapi bau kencing terasa sangat menyengat. Lasi pun siuman setelah seorang perempuan meniup-niup telinganya. Dari kutipan di atas terdapat norma sosial, yaitu gotong royong antar masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan warga desa apabila dan terkena musibah adalah saling membantu seperti yang terjadi pada Darsa ketika terjatuh dari pohon kelapa. Tetangga datang untuk menolong dan mengurus Darsa yang tengah kesakitan. Berikut contohnya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.